Nah, kalau sudah muncul ini di bawah ini, Bapak Ibu lihat ya, di bawah ada kuning. Ini tanda waktu 10 detik ya kan, ini filenya menghabiskan berapa megabyte. Kalau mau keluar F5, kalau mau pause ini, berhenti ini. Jadi kalau nanti selesai itu klik yang tombol hitam ini. Nah, ini sekarang saya statusnya ngerekam. Nah, itu caranya mudah sekali menggunakan Fastone. Nanti tinggal di save, klik terus di save mau diletakkan di mana. Itu cara memakai Fastone. Nah, eh, kalau untuk fasilitas yang webpack gimana? Fasilitas webpack yang juga bisa digunakan. Cuma memang kalau webpack itu nanti kita harus download. Kalau Fastone ini kita langsung bisa ada di hard disk kita. Jadi tidak perlu repot-repot download. Itu gampang sekali Bapak Ibu. Nanti kalau kesulitan bisa ditanyakan ya. Nah, itu tentang Fastone. Kenapa hari ini dua materi yaitu Google Form sama Fastone? Karena memang itu materi itu dianggap mungkin sedikit ringan, jadi bisa disampaikan dalam satu kali kesempatan ya Bapak Ibu ya. Itu tentang Fastone. Nah, kalau tentang Google Form, mungkin Bapak Ibu sudah sering memakai ya Google Form ya. Saya buka lagi materinya di sini, ya kan? Nih, Google Form kita sudah sediakan semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu takut mungkin menyedot, sampaikan materinya menggunakan yang anu aja, yang apa? Yang PDF. Jadi kalau besok Bapak Ibu menyampaikan ke kelas kok kira-kira berkendala, sampaikanlah dengan PDF. Seperti ini. Nanti saya praktekkan langsung juga nggak apa-apa kalau Bapak Ibu bertanya. Tapi pertama untuk bisa membuat akun Google Form, Bapak Ibu harus punya akun Google dulu. Nah, letaknya Google Form itu di mana? Yang pertama itu ada di Drive. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk akun Google ini ya, itu letaknya ada di sini. Ada di tanda apa ini? Titik 9 ini. Tapi kalau anu ya, sudah sign in di Google ya. Kalau belum harus sign in dulu. Terus ada di Drive. Terus ada di Drive saya. Ya kan? Terus di ini lainnya, terus Google formulir, terus formulir kosong. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang pakai bahasa Inggris, jadi tidak masalah. Kalau ini Google formulir, kalau bahasa Inggris ya Google Form. Terus ini formulir kosong itu empty form ya, atau apa bahasa Inggrisnya nanti. Itu ya. Itu kalau mau masuk. Terus setelah masuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah judul presensi online kita. Misalnya Bapak Ibu mengajar mata pelajaran sejarah. Ya, presensi judulnya ditulis, diklik presensi eh, kelas daring mata pelajaran sejarah. Nah, itu misalnya gitu. Terus tinggal pilih. Nah, ini materi ini sudah ada di anu ya Bapak Ibu, di materi semua sudah yang ada di sini. Oh, untuk lebih jelasnya kayaknya kalau begini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, terus nanti saya tunjukkan langsung di sini. Minimal satu lah. Ini saya akan langsung. Itu cara yang pertama ya Bapak Ibu ya. Ada cara yang kedua, yaitu untuk mengakses Google Form. Kita bisa langsung
cari di web browser Bapak Ibu, Google Form di Google ya, Mbah Google. Memang sedikit delay kalau langsung begini, tapi nggak apa-apa. Nah ini udah tampil ya. Kebetulan saya pakai Bing, tapi biasanya Bapak Ibu pakai Mbah Google. Cari aja Google Form. Nah terus tinggal ini form Google, klik. Kita klik form. Nah kendalanya live seperti ini saya utarakan Bapak Ibu. Kalau memang biasanya kalau bandwidthnya terganggu, sinyalnya terganggu, delay pasti itu. Tapi makanya tadi kan ketika saya nampilkan PDF kan lebih lancar daripada PowerPoint, karena memang hanya membutuhkan sedikit ya Bapak Ibu ya, apa kebutuhan datanya hanya sedikit. Tampilan saya di apa ini sekarang Bapak Ibu? Sudah di Google Form ya? Ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat, ini akan kosong. Tapi kalau yang sudah pernah nanti akan keisi semua. Nah, kalau untuk membuat baru, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus di sebelah kiri ini. Kita klik plusnya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang sering memakai ini. Nanti mohon silakan kita bisa Pak, langsung juga bisa, dari Google Fresh juga bisa. Sama aja, saya tunjukkan dua cara. Nanti dipilih yang paling mudah. Bagi yang sudah biasa, mohon Bapak Ibu yang lain kita saling sharing aja, ya kan. Nanti bisa kita gunakan pembelajaran dengan teman sejawat. Mungkin kalau ada yang tanya ketika saya belum respon, bisa langsung direspon. Nah ini ya Bapak Ibu tampilan awalnya. Ini untuk mengisi judulnya. Misalnya Bapak Ibu mau membuat presensi kelas daring ya. Judulnya terserah Bapak Ibu, bebas. Deskripsinya silahkan diisi aja bebas. Misalnya ini adalah presensi kelas daring pertama, sekolahnya mana, tingkatnya mana, misalnya gitu ya. Pertanyaannya ini, kalau Bapak Ibu mau memilih pertanyaan, ada di sini Bapak Ibu. Misalnya nama ya. Nama. Terus ini pilihannya. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada centang, ada drop down, ada upload file, ada skala linear, dan lain sebagainya. Ini pilihannya. Kalau hanya nama ya kita pilih yang jawaban singkat. Kalau Bapak Ibu mau membuat soal atau kuis, itu kita pakai yang pilihan ganda. Tapi kalau kuis yang isi kita pakai yang paragraf, karena itu butuh kalimat yang banyak. Kalau nama hanya aja jawaban singkat kita pilih di sini, ya kan? Sudah.
Nah, terus kalau mau nambah lagi gimana? Nambah lagi di sini ada tanda plus. Di sini yang kursor saya ini, yang di kotak ini, kita klik plus. Tambah lagi misalnya nama kelas. Nah, karena Bapak Ibu mungkin mengampu di beberapa kelas. Pilih lagi. Kalau mau diberi pilihan, pakai yang pilihan ganda misalnya ini ya. Pilihan ganda. Misalnya kelas 7, 8 sama 9 ya. Opsi pertama itu misalnya kita pilih kelas 7 kalau SMP ya. Terus ditambahkan lagi, tambahkan lainnya, klik. Ya kan? Nah, ini kalau sudah muncul opsi 2 ini kelas 8. Jadi anak nanti tinggal milih, tidak ngisi lagi, milih kelas 7, kelas 8 dan lain sebagainya gitu ya. Ya, gimana Mas? Oh ya, sekarang gimana? Oke. Ya, ini misalnya ya. Oke, terima kasih Pak Nuk. Ini ya, Bapak Ibu, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sudah, kalau sudah kita ganti pertanyaan ya. Ini kita silang yang lainnya. Jadi hanya 3. Kalau nanti 4 ya 4. Silakan. Itu seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau tambah lagi, tambah. Ya kan? Misalnya apa? Biasanya apa ya presensi itu selain nama kelas? Nomor absen ya. Kita kasih aja yang jawaban singkat pilihannya. Karena kan mungkin hanya angka ya ini ya. Nanti siswa kan tinggal memilih. Terus ditambah lagi Bu, terus tambah lagi. Mungkin ini saya nyontohkan 3 aja ya. Nah, ini bisa dibagi sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini ada pilihan pertanyaan, ada pilihan respon. Kalau respon ini untuk mengetahui respon yang sudah presensi. Kalau kita mau bagi, kita cari di sini Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada klik dapatkan link atau buat salinan ya. Atau Bapak Ibu bisa bagi lewat sini. Di halaman address bar ini. Di halaman address bar ya. Atau di sini juga bisa. Ini kalau kita, nah ini tampilannya Bapak Ibu nanti. Kalau tampilannya ke anak, ke siswa yang mau ngisi seperti ini nanti. Nah linknya itu ini. Nah tapi ini kan tidak terbaca Bapak Ibu. Supaya terbaca gimana? Kita buat sederhana. Dengan apa? Dengan aplikasi pemendek alamat atau URL. Kita blok, kita copy. Pemendek URL macam-macam Bapak Ibu. Yang pertama saya biasa pakai gg.gg. Ketik aja di Google-nya itu gg.gg. Udah kelihatan ya di Mbah Google. Terus enter. Nah ini bentar biar keluar dulu. Nah setelah kita copy tadi, kita paste di sini Pak Bapak Ibu. Put your long URL here. Kita paste di sini, paste, klik kanan, paste. Nah ini alamat yang kita copy tadi, ini Google Drive kita. Terus kita centang yang customize link. Ya kan? Nah ini ada pilihan, kita bisa ganti sesuka hati kita. Misalnya tadi adalah presensi
underscore kelas underscore seni rupa misalnya. Ada sejarah apa seni rupa ya. Nah, ini kita sesuaikan aja. Terus klik shorten link. Nah, nanti ini yang kuning di kotak kuning ini yang nanti kita bagikan ke siswa. Kita blok, kita copy, kita cari grup WhatsApp, ya kan? Kita cari grup WhatsApp, kita kopikan. Ini hanya contoh aja. Nanti Bapak Ibu bisa saya link, saya kopikan aja ke grup ya, atau ke grup selaras ya. Kita paste, kita enter. Nah, nanti siswa tinggal ngeklik ini supaya masuk. Nah, ini juga berlaku bagi alamat Cisco Webpack Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melihat alamat yang dibagikan oleh Pak Nuk, ya kan? Ini layar saya kelihatan ya. Ini alamat yang dibagikan oleh Pak Nuk tadi. Ini kan tidak terbaca. Sengaja ini memang supaya Bapak Ibu bisa memendekkan. Kita bisa copy ini, terus kita pendekkan juga. Copy link atau copy, pendekkan di ini tadi gg.gg. Sama gg.gg. Nah, ini di sini kita pastekan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah bikin meeting link, kita customize, kita shorten link, kita pilih kelas selaras 53. Kita shorten. Nah, ini linknya yang ini sudah ada ternyata. Berarti kita ganti karena saya sudah buat kelas 5 selaras. Kita shorten. Sudah ada juga. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Kalau tidak bisa itu berarti sudah ada yang bikin seperti ini. Itu caranya memendekkan link dengan presensi. Itu mungkin dari saya supaya mengikat waktu. Kalau ada pertanyaan atau mungkin tanggapan silakan Bapak Ibu. Saya stop sharing. Waktu saya kembalikan ke Pak Nugroho. Mohon maaf tadi karena Mbak Wiwit berkendala. Saya lanjutkan. Itu Bu, Bapak Ibu, materi kita. Kalau kurang jelas bisa diulangi di materi yang di-download. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan apa ya? Tentang apapun lah. Ya, dari siapa? Ya, Bu Wiwit silakan. Ya, mumpung nyambung, betul. Masih. Dari Pak siapa ini? Yang bertanya Bu Wiwit. Coba saya. Jika anak-anak sudah submit presensi, apakah masih bisa nambahkan tulisan atau merubahnya? Masih bisa Bapak, selama file Google Form-nya belum dihapus di Google Mail-nya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Ya, karena ini mic-nya hidup semua. Mas Nuk, coba mic-nya di mute semua. Pak Nuk, di mute all. Kalau tidak di mute all kan pasti feedback dengan yang lain. Sekarang gimana? Ya, Pak Nuk? Sudah ya? Ya gitu. Suara saya sudah terdengar ya? Ya, itu.
Jadi mungkin ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Kalau suaranya presenter nggak jelas itu karena tidak semua peserta mic-nya mati. Atau yang kedua memang kendala sinyal. Kalau ini kan mic-nya mati. Ini Pak Safi bilang sudah jelas karena sudah dimatikan oleh Pak Nuk. Nah, bagi Bapak Ibu besok yang mau menyelenggarakan kelas daring, peran host sangat penting karena host itu punya kewenangan untuk mematikan mic semua, disenyapkan semua dengan cara mengklik kanan di tulisan nama Bapak Ibu yang sebagai host, terus change rule. Setelah di change rule, make presenter atau mute all, itu ada pilihannya di bawah. Itu kalau Bapak Ibu yang sudah mencoba menggunakan Webex. Nah, sekarang sudah jelas karena sudah mute-nya sudah mati semua. Ini ada pertanyaan lagi nih. Setelah Google Form diedit, apakah perlu dikirim lagi? Maksudnya gimana nih Bu Sakdia? Mungkin Bu Sakdia bisa dibuka mic-nya Pak Nuk. Bu Ida Sakdia, Ibu, ya Bu Ida, maksudnya bagaimana ini? Ya. Mm-mm. 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 Maksud sekarang Bu, pertanyaan saya gini, yang membuat Google Form ibu atau orang lain? Nah, kalau yang membuat ibu itu bisa di-share ulang dengan tambahan yang sudah ibu buat. Tapi kalau yang membuat orang lain tidak bisa karena itu basisnya akun. Jadi akun Gmail. Jadi misalnya ibu kurang kelas gitu ya, terus nambahi kelas gitu ya, maksudnya gitu kan ya, berarti link yang lama sudah tidak berlaku. Yang sudah ibu tambahi kelas tadi seperti yang saya praktekkan, linknya dibagi yang terakhir, yang pertama dihapus gitu Bu. Ya, link baru Bu. Yang lama tidak dipakai lagi karena sudah hangus, karena sudah dipakai karena sudah ditambahi ya. Gitu Bu. Iya, sama-sama Ibu. Terus ada pertanyaan lagi dari siapa ya? Pak siapa ini? Pak Brandy ya. Pertanyaannya apa ya? Oh, kalau di Google Form tidak bisa Pak Brandy, tapi kalau Bapak mau mencoba yang bisa dikasih tanda tangan, itu namanya ini Bapak Ibu yang lain. Tapi saya sarankan Google Form dulu aja dipelajari. Setelah ini baru pelajari ini ya masalah. Itu namanya Zoho Form. Itu nanti bisa. Kalau ya kalau tanda tangannya jadikan image bisa. Jadi nanti anak-anak harus foto tanda tangannya. Jadi itu saya kembali ke Google Form dulu ya. Ini tadi putus-putus. Ya, sekarang gimana? Udah ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau supaya ada tanda tangannya, bisanya itu adalah dengan mengupload image. Jadi anak-anak harus memfoto tanda tangannya, tapi malah nanti
kesusahan anak-anak. Caranya mengupload ya tinggal tambahkan pertanyaan. Ya halo? Ya halo? Suara saya dengar, Pak Duk? Oh, sekarang gimana sekarang Bapak Ibu? Sekarang gimana? Ya, salah satunya. Bentar, bentar. Oh, maaf. Sudah. Sudah ini. Eh, Tadi kepencet mic-nya. Maaf, ke-mute. Nah, kalau mau menjadikan tanda tangan tadi ada dua caranya. Pertama adalah anak diminta memfoto tanda tangannya terus diupload. Misalnya saya tambahkan di sini ya tanda tangan ya. Tanda tangan. Nah, ini pilihannya di sini itu nanti dipilih yang upload file di tengah ini Bapak Ibu. Upload file. Nah, ini yang ini. Upload file kita klik. Izinkan responden mengupload file ke drive. Ya, diizinkan ini. Jadi nanti kita ngunduhnya dari drive tanda tangan. Ya, ini filenya jenisnya mau dibuat apa, maksimum berapa ya kan? Maksimumnya misalnya 100 atau 10 ya kan? Terus jumlah file berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tanda tangan ya satu aja ya kan? Nah, ini udah bisa Bapak Ibu. Jadi nanti anak akan mengupload file. Tampilannya gimana? Kita perlihatkan tampilannya. Ini tampilan ke anak ya, ini tampilan ke pengguna ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ini nanti anak harus menambahkan file di sini. Tidak bisa langsung Pak Brandy. Jadi nanti tanda tangannya tambahkan file, terus cari filenya. Kalau di HP ya lebih mudah karena tinggal moto pakai HP-nya anak, nanti dia ngupload dari HP itu. Terus pilih dari perangkat, tinggal diupload. Begitu Pak Brandy kalau untuk menambahkan file atau tanda tangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak harus belajar Zoho Form. Tapi mungkin itu saja dulu supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Nanti kita ulas lagi. Itu Pak Brandy, mungkin dari saya. Mungkin ada yang lain. Ya. 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 Yang tutorial sudah kita siapkan, memang tinggal. Jadi Bapak Ibu memang belajarnya seperti ini, ada dua, tutorial dan langsung ini hanya sebagai pendukung supaya pemberi info aja gitu ya Pak. Ini dengan Pak siapa tadi? Tadi siapa yang mau memberi tanggapan ya? Oh ya, kalau respon ini Bapak Ibu cara ngunduhnya ya. Oke, saya ambil yang sudah ada aja. Form saya yang sudah ada. Misalnya ini ya, saya carikan dulu form saya ini.
Atau saya isikan ini ya biar cepet ya. Kelasnya 7 misalnya, nomor absennya 20, tambahkan file. Saya cari asal file aja. Filenya wujudnya kan bebas, jadi tidak masalah. Kalau mau picture tidak masalah. Nah, saya cari dulu filenya. Iya. Harus image ya Bapak Ibu ya. Ini contoh aja kok. Tunggu sampai selesai ya kan, terus upload. Nah ini udah contohnya. Terus saya tinggal kembali, terus ini ada respon, kita klik respon. Jadi ngunduhnya lewat respon ini Bapak Ibu. Sebentar, ini agak delay. Saya cari dulu. Saya cari yang paling sedikit supaya mudah. Nggak usah. Ya, sekarang gimana Bu? Ya, nah caranya ngambil gini Bapak Ibu, tinggal ambil ini, kita klik respon, terus kita ini ada gambar ini kayak kotak hijau ini, kita buat spreadsheet dulu. Buat spreadsheet baru. Ya, kita buat spreadsheet baru. Nah, kalau udah muncul ini nanti dia akan muncul di sini Bapak Ibu tanggapannya. Bentar, ini delay memang karena ini live. Suara saya masih kedengaran ya Bapak Ibu ya? Oh ya. Ya Bu, dengan Ibu siapa? Oh ya Bu Wiwi, gimana Bu Wiwi? Mau tanya apa Bu Wiwi? Ya halo. Ya. Ya itu gampang Bu, ini Bu. Nah ini kan tinggal Bapak Ibu pilih ini.
Bentar. Nah ini Bu, kan itu ada gambar kayak kanvas ya, opsi tema ya, diikuti aja langkahnya di situ. Opsi tema, pilih warnanya ya kan. Nanti ada pilihan-pilihan, tinggal diklik, nanti itu cuma mengganti yang di sini Bapak Ibu. Mengganti yang di headernya itu. Itu gampang kok. Ya, gitu Bu. Nah, ini. Kembali ke tadi ya. Nah, kalau sudah tampil kayak gini, unduhan tadi, Bapak Ibu bisa memilih filenya untuk diunduh. Bisa, biasanya wujudnya Excel ya. Ini tinggal di-download. Pilih yang Microsoft Excel. Nah, ini nanti sudah muncul responnya. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Jangan lupa presensi ya Bapak Ibu ya. Ya, hari ini dari awal tadi. Dari awal tadi ini soalnya. Sekarang gimana sekarang? Ya. Nah, tadi sudah saya tunjukkan Excelnya Pak. Sudah tadi. Ya, tadi anu ya berarti ya. Sudah anu ya. Kita memang untuk membuat Excelnya harus kita spreadsheet dulu Pak. Kita spreadsheet, nanti ya setelah di spreadsheet yang logo ya betul, yang logo hijau itu baru nanti kita bisa download dalam bentuk Excel. Kalau langsung download itu memang bentuknya CSV gitu Pak. Ye, sami-sami Pak. Ye, sami-sami Pak Brandy. Sami-sami itu bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Sama-sama. Cara mendownload Fastun ya Bapak Ibu. Pak Surya ya ini ya. Waalaikumsalam. Bisa dengan Pak siapa ini? Ya. Dengan Pak siapa? Halo Pak. Halo, dengan Pak siapa ya tadi ya? Putus mungkin. Pak Nuk masih standby? Oh, suaranya jelas ya. Tadi berarti siapa ya Pak? Siapa ya tadi ya? Berarti Bapak Ibu cara mendownloadnya tinggal anu Bapak buka LMS-nya aja. LMS daringnya Bapak Ibu di kumpulan materi itu tinggal di-download. Nanti itu sudah ada semua di sana. Gitu Pak Surya. Buka LMS di sesi 2. Itu ada pengembangan media pembelajaran, terus dia ada kumpulan materi, diklik nanti bisa di-download. Nanti isinya itu seperti ini, seperti yang saya tampilkan tadi. Jadi Bapak Ibu harus download materi semua. Sudah kita share semua. Silahkan.
Surya ya. Ya, terus pertanyaannya cara downloadnya atau cara installnya mungkin. Sudah diinstal belum, Pak? Oh, berarti cara menginstalnya ya. Eh, Nah, tadi katanya cara downloadnya. Sekarang cara nginstalnya. Maaf saya yang ya berarti kan pemahaman saya kan ini cara download Fastun. Nah, itu kan kalau ya oke, terima kasih Pak. Gak apa-apa, biasa bahasa lisan sama bahasa tulisan itu kadang anu Pak berbeda. Oke Pak, cara nginstalnya itu eh, Bapak kan sudah buka anu ya, buka yang sudah di-download dibuka, ya kan? Sudah diekstrak Pak Surya? Ya, sudah muncul. Bentar saya tampilkan layar saya. Nah, sudah muncul folder-folder kayak gini ya Pak ya. Nah, ya kan ada nomor 4. Nomor 4 itu ada Fastun ya. Kita double klik ya. Kita buka kan itu. Di atas sendiri ada folder Fastun Capture 9.0. Dia di 9 titik apa? Ya diekstrak dulu. Enggak, bukan yang untuk Winar. Yang atas sendiri folder ada Fastun Capture 9.0 seperti di layar saya ini loh Pak. Kelihatan nggak layar saya? Ini Pak Surya buka nggak? Buka ya? Muncul yang ini nggak? Yang Fastun Capture 9.0. Kalau WinRAR harus diekstrak dulu. Klik kanan ekstrak. Sudah kelihatan ya Fastun 9.0 ya. Ya, klik 2 kali. Klik double klik. Ini akan muncul Fastun Capture 9.0 yang atas sendiri yang saya sorot ini. Ini yang diinstal. Nah, ya kan? Ini ada logonya. Ini silakan Bapak klik 2 kali. Nah, diikuti langkahnya. Next. Kalau ada pertanyaan next, diklik next. Kalau ada pertanyaan accept, di accept. Terus itu paling nggak sampai 1 menit selesai Pak installnya. Ya, ini sebentar layar saya ini begini. Nah, kalau ada pertanyaan, do you want to allow this app from unknown publisher to make sense to your device? Jawab yes ya Pak ya. Yes, terus nanti ada pertanyaan next ya, next, next, next sampai finish. Nah, nanti kalau sudah keluar kata finish berarti sudah muncul di desktop nanti Pak. Gitu ya Pak ya. Nanti kalau kurang jelas saya kirim video tutorialnya Pak. Terima kasih Pak. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Kita sudah 2:30 karena tadi ada kendala di depan. Agak molor ini Bapak Ibu.
Ya, karena Pak Nuk, ya, kalau masih ada pertanyaan lain, kalau enggak mungkin Mbak Wiwit ada tambahan, mumpung suaranya bisa terkoneksi. Ya Pak, nanti kita backup Pak. Saya tadi mau menunjukkan rekamannya, tapi karena saya ngerekam juga kan tidak bisa. Maksudnya saya mau menginstal, tapi kalau saya ngerekam Fastone terus nginstal Fastone kan tidak bisa. Gitu. Ini saya rekam ya, nanti saya share di grup setelah saya upload. Ya, seperti kemarin Pak. Jadi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan materi nanti bisa diulang gitu Pak. Itu mungkin dari saya Pak Nuk, saya kembalikan. Ya, sekarang kan enggak. Tadi saya enggak ngomong soalnya Pak. Ya oke. Saya masih nunggu ini pertanyaannya apa ini. Kalau enggak mungkin bisa kita akhiri. Pak Nugroho atau Pak Bu Wiwit mungkin ada tambahan. Ya Pak, Pak Brandy gimana Pak? Oke, oke. Ya siap. Ya, fitur. Oke oke Pak. Berarti Pak Brandy sudah nginstal ya, baru aja berarti ya. Oke siap. Oke Pak, siap. Saya tampilkan yang ini aja. Oke. Ye, sama-sama Pak. Ini Pak, fitur-fiturnya Pak. Saya share screen dulu. Ini kelihatan Pak Brandy dan Bapak Ibu semua. Ya, jadi ini Bapak Ibu, fitur-fitur Fastone itu ini. Yang pertama itu untuk membuka folder atau file yang sudah ada rekamannya, yang pojok sini ya. Yang nomor satu, yang nomor dua itu untuk menangkap Windows, jendela atau layar yang aktif. Layar di Windows ini yang aktif ditangkap. Terus yang ketiga itu untuk menangkap objek tertentu. Jadi kalau kita mau hanya mencorot ini, ya kan, itu kita blok. Jadi misalnya kita hanya mau nampilkan kotak ini tok, kita blok itu. Terus yang ini adalah untuk membuat layar yang bentuknya ya. Oh putus-putus. Tapi gambar saya kelihatan ya. Oke, nah ini untuk menangkap objek yang tidak persegi ya. Terus yang freehand region ini kalau kita ingin membuat tangkapan layar sesuai keinginan kita. Yang full screen itu menangkap nomor 6 ini, yang full screen itu menangkap full satu layar. Yang nomor 7 itu untuk menangkap gambar pada bagian tertentu pada layar ya. Menangkap itu memfoto ya Bapak Ibu. Terus yang ini juga fixed region itu adalah untuk menangkap gambar juga dengan ukuran yang kita pilih. Nah, yang Bapak Ibu pakai itu yang ini. Yang gambar film ini. Nomor 9, tinggal klik. Ya, untuk lebih tinggal klik karena saya ngerekam jadi mungkin nggak bisa menunjukkan. Tinggal klik nanti ada tulisan record seperti tadi, terus record. Gitu Pak, Pak Brandy.
gambarnya jam sama sebelahnya. Yang mana Pak? Oh ini untuk timer Pak, untuk waktu. Misalnya mau dipakai untuk berapa lama lah recordnya. Tapi ini jarang dipakai, yang sering hanya ini. Kebetulan saya hanya memanfaatkan yang rekam sama window ini aja, menangkap. Jadi kayak screenshot lah kalau di HP itu. Sami-sami Pak. Oh ini Pak Surya. Mas Cito, saya sudah berhasil menginstal Fastone Capture. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Human error biasa Pak Surya. Setiap orang itu pasti tidak sempurna Pak. Yang sempurna hanya Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak mungkin saya cukupkan sekian Pak Nuk. Saya kembalikan ke Pak Nugroho kalau tidak ada pertanyaan lagi. Wah, mati lampu ini. Ya, siapa ini? Pak siapa? Tugasnya Bapak sudah download materi? Sudah masuk LMS belum? Ya silakan Bapak download materi. Tugasnya itu ada di sini Pak, ditayangkan yang pertama. Di file yang pertama ada overview. Di file pengembangan media pembelajaran online di sekolah di halaman terakhir. Nanti saya capturekan ya tugasnya. Ya halaman terakhir PowerPoint. Ya PPT halaman terakhir Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya. Tugasnya cuma satu kok Pak, bikin kelas online sama presensi online. Itu tok, nggak ada yang lain. Jadi nanti Pak, jadi cuma bikin kelas online untuk murid-muridnya Bapak dengan cara seperti ini. Tidak ada yang lain, cuma satu. Tidak ada yang lain. RPP-nya RPP-nya enggak. RPP-nya silahkan disertakan di tayangan PowerPoint-nya Bapak Ibu untuk mengajar. Nah, nanti Bapak bisa buka file yang dari karya peserta gelombang 1 yang dari SD kelas 5 ya. Nanti itu di video YouTube-nya silahkan dibuka. Nanti di situ ada. Jadi RPP-nya ditayangkan di depan slide penayangannya. Ya. Jadi gitu Pak. Nanti saya share linknya lagi Pak. Ya. Ya gitu ya. Gitu Pak. Terus ya Pak, nomor WA-nya Bapak statusnya tulisannya apa Pak? Status di WA Bapak. Ya oke. Ya oke. Nanti Pak, saya di Japri ya, saya kirim videonya nanti Bapak bisa merhatiin. Ya. Itu terima kasih Pak. Itu Pak Nuk, silakan.
ini ada dari Bu Winarni. Maaf. Hasil hasil ini ada pertanyaan dari Bu Winarni. Hasil tugas presensi online dikumpulkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk link. Kayak link kayak link YouTube tadi. Bukan link YouTube kalau resensi online. Link saja kayak yang tadi saya contohkan. Kalau tugasnya yang rekaman video, link YouTube. Jadi ada link sama link YouTube. Udah ya Pak Nuk, mungkin bisa diakhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan Bu Wiwit. Mungkin hari ini banyak kendala sinyal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silahkan Pak Nuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.